Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, student. Good evening. How are you today? Alhamdulillah, we are fine. And you? Alhamdulillah, I'm fine. Okay. Before we start our lesson today, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, then I will attend you by calling your name one by one, and if I call your name, please say present or I'm here. Okay. Ivanul Fitriani. Present. Dea Kirana. I'm here. Tiara. I'm here. Dalima. I'm here. Okay, all of students are here, and then we next to the material. Now we would like to discuss the material about procedure text. Anyone here? What is procedure text? No one? Okay, I will explain you. And then, apakah kalian salah satu orang yang jika ingin membuat sesuatu pasti melihat resep dan mengikutinya? Ya. Ya, berarti kalian adalah orang yang suka membaca prosedur teks. Itu namanya prosedur teks. Jadi prosedur teks itu teks yang menjelaskan tentang cara-cara atau langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Itu namanya prosedur teks, cara berurutan langkah-langkahnya. Tujuan dari prosedur teks sendiri adalah agar kita tahu bagaimana cara membuat sesuatu melalui cara-caranya secara berurutan. Begitu. Sampai sini paham? Paham. Oke. Tadi adalah definisi dari prosedur teks. Nah, kemudian di sini ada social function of prosedur text. You can read on the papers that I have shared before the class. Nah, di sini ada the main function of procedure text. The main functionnya itu to explain how a way of making, completing, or operating something through a series of sequential steps or methods. Nah, jadi procedure text itu untuk menjelaskan bagaimana cara membuat atau mengoperasikan sesuatu melalui dengan cara-cara yang berurutan atau metode yang berurutan. Begitu. Paham? Paham. Oke, lanjut ke structure of procedure text. Nah, dalam membuat procedure text itu ada strukturnya. Strukturnya itu ada 3. Yang pertama ada goals, yang kedua ada materials, kemudian yang ketiga steps atau metodenya, langkah-langkahnya gitu. Apa itu goals? Ada yang tahu goals itu apa? Nggak tahu? Oke, goals itu adalah bagaimana cara membuat atau mengoperasikan sesuatu. Itu adalah goalsnya. Bagaimana caranya agar bisa membuat sesuatu tersebut. Misalnya contohnya itu seperti how to. Kan misal ada how to make pudding. Itu contoh dari goals. Goals itu seperti how to, dimulai dengan how to make pudding, how to make apa lagi ya? How to make, contohnya apa? How to make nasi goreng gitu ya. Nah, itu adalah goals. Kemudian materials. Materials itu adalah alat-alatnya. Alat-alatnya yang kita butuhkan saat membuat sesuatu. Dalam membuat sesuatu pasti kita membutuhkan alat-alat. Misal dalam membuat puding, kita membutuhkan panci untuk membuat pudingnya kan. Ada air, ada panci, dan ada puding instannya gitu, sasetnya. Iya, betul, ada gula juga. Apa bahasa Inggrisnya gula? Sugar. Betul, sangat pintar. Kemudian, yang ketiga itu ada steps or methods. Steps itu apa? Ada yang tahu steps? Steps. Iya, betul, langkah-langkah atau way to make, langkah-langkahnya, metodenya dalam membuat ini. Misal dalam membuat puding, ada metodenya. Gitu. Tadi ada berapa struktur ininya? Struktur prosedur teks ada berapa? 3. Yang pertama, kedua, material, ketiga, step. betul, sangat pintar.
kita di sini akan membahas language feature. Language feature-nya dalam membuat prosedur teks itu pertama menggunakan simple present tense. Ada yang tahu apa itu rumus present tense adalah apa? Simple present tense itu apa aja? Rumusnya. Jadi yang pertama ada subjek. Yang kedua ada verb one. Verb one-nya menggunakan s atau is. Itu simple present tense. Kemudian yang kedua, language feature-nya itu menggunakan imperative sentence. Imperative sentence itu seperti kata perintah gitu, ya. Kalimat perintah. Misal slide the scene carefully begitu. Itu adalah imperative sentence. Kemudian selanjutnya menggunakan ordinal numbers. Ordinal numbers itu apa? Kan numbers ada dua, ada ordinal, ada cardinal. Kalau ordinal itu contohnya seperti first, second, third, itu ordinal numbers. Kalau cardinal numbers itu seperti biasa, 1, 2, 3, itu cardinal numbers. Paham? Paham. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ada using verbs to express physical activity and human activity. Jadi dalam membuat prosedur teks itu menggunakan verb, kata kerja. Kata kerjanya untuk mengekspresikan physical activity atau human mentality gitu, action verb gitu. Seperti contohnya ada mix, push, pour, insert, open, and others. And then we use conjunction. Apa itu conjunction? Ada yang tahu conjunction? Conjunction itu dalam bahasa Indonesianya adalah kata sambung. Nah, itu namanya conjunction. Tapi di sini menggunakannya temporal conjunction. Temporal conjunction itu kata sambung yang menandakan waktu. Misal seperti first, second, next, after, that, finally, itu adalah kata sambung temporal conjunction. Sampai sini paham? Paham. Oke, kemudian ada contoh dari prosedur teks. Saya akan menulis contoh prosedur teks, and then when I write the material on the whiteboard, please you write after me, and I write first, then you follow me after I write. Don't write when I write on the whiteboard. Okay, understood? Yes.
student, I have done write the material on the whiteboard, and please you write the material on your textbook. Write carefully, yes. And kalau kalian tidak memahami tulisannya, kalian bisa tanya ke ibu ya. I will check your textbook.
you done? Have? Yes. Or not yet? Have? Okay. If you have done write the material, I would like to explain you. Tadi kan dalam membuat prosedur teks ada 3 cara, ada 3 strukturnya, ada 3. Yang pertama goals, kedua materials, ketiga step. Nah, goals itu titel dari prosedur teksnya. Seperti kan tadi ada how to make pudding. Di sini contohnya how to operate an electric rice cooker. Jadi ada yang tahu artinya? How to operate? How to apa? Bagaimana Untuk mengoperasikan electric rice cooker. Jadi memasak nasi elektrik gitu. Bagaimana cara mengoperasikannya? Yang kemudian yang kedua ada material. Material itu apa? Ya betul, material itu bahan atau alat-alatnya. Nah, dalam membuat ini nasi di rice cooker, di electric rice cooker itu alat-alatnya ada atau bahan-bahannya ada rice, kemudian water, kemudian measurement cup dan rice cookernya. Apa itu rice? Nasi. Water, Air. Measurement cup itu cup pengukur, tahu nggak? Oh iya. Nah, yang ada 1 cm, 2 cm, itu Iya. namanya measurement cup. Pintar. Kemudian ada rice cooker. Rice cooker apa? Alatnya. Iya, betul. Magicom. Kemudian ada steps or methods. Apa itu steps? Langkah-langkah. Ya. Dalam membuat ini electric rice cooker, langkah-langkahnya itu ada 8. Yang pertama, first. Tadi kan dalam language feature-nya menggunakan ini ordinal numbers. Ini first kan. Sesuai kan dengan language feature-nya. Wash the cooking pot on and make sure the inner side is clean. Jadi yang pertama itu caranya itu mencuci cooking potnya, mencuci panci pemasaknya itu. Cooking pot itu panci pemasaknya itu, panci masak. Dan pastikan di bagian dalamnya itu bersih. Ya, clean itu bersih. Kemudian and second, measure the rice by using the measurement cup. Apa artinya measure? Measure itu ini ukur nasinya itu menggunakan pengukur. Ya, cup pengukurnya menggunakan itu. Jadi ukur nasinya menggunakan cup, measurement cup. And put the rice into the cooking pot. Apa itu put? Meletakkan. Ya, put the rice, letakkan nasinya ke dalam cooking pot. Apa tadi cooking pot? Panci masak. Nah. And then yang ketiga, rinse the rice so that we can remove the pesticide that may be present. Apa itu rinse? Ada yang tahu rinse? Enggak. Rinse itu membilas. Jadi sebelum kalian membuat nasi pasti nasinya itu kan dibilas, berasnya dibilas dulu agar memindahkan pestisidanya. Kemudian agar pestisidanya itu tidak ada lagi di ininya, di berasnya. Ya betul. Yang keempat, kemudian add some water into the cooking pot. Apa itu add? Tambahkan beberapa air, tambahkan air ke dalam cooking pot, ke dalam pancinya. Ya, jadi setelah kita membersihkan tadi, nah di cooking potnya itu kita menambahkan air. Kemudian biasanya kita membutuhkan airnya itu 1 cm above the rice, yes, above the rice surface. Jadi
1 cm di atas ini permukaan nasinya biasanya ya, paham? Kemudian yang kelima, next selanjutnya put the cooking pot along with Oke, anak-anak, sekarang materinya sudah selesai. Don't forget to study by heart dan sering-sering menonton dan membaca tentang sesuatu yang mengedukasi kalian dengan menggunakan gadget kalian agar vocabulary bahasa Inggris kalian itu bertambah. Okay, thank you for your time and I would like to say apa? Goodbye. Okay, third and the third step is rinse the rice so that we can remove the pesticides that may be present. Jadi habis itu kita membilas. Rinse itu artinya membilas. Kita bilas berasnya itu agar berasnya itu bersih dari pestisida. Nah, kemudian yang keempat, after that, setelah itu add some water into the cooking pot. Usually we need to see the water is 1 cm above the rice surface. Jadi setelah kita membilas nasinya, kita itu menambahkan air, menambahkan water ke dalam cooking potnya. Dan biasanya ketika ingin memasak nasi itu, waternya itu 1 cm above the rice surface. Jadi waternya 1 cm di atas permukaan beras. Nah, yang kelima, put the cooking pot along with the rice and water into the rice cooker. Jadi meletakkan cooking potnya ke atas rice cooker. Nah, langkah yang keenam, the next step is close the rice cooker lid and then plug the cable into the electricity socket. Kemudian kita menutup rice cookernya dan memasukkan kabel into the socket. Socket itu ini, ya, colokan dari kabelnya itu. Nah, yang ketujuh, kita start the rice cooker by pressing the cooking or timing button. Nah, kemudian itu kita itu mulai untuk menekan tombol yang ada di rice cookernya tersebut. Kan tombolnya ada warm and cook. Kita menekan ke cook agar nasinya bisa dimasak. Ya. And langkah yang terakhir, wait until the cooking process is over. And finally, open the lid and the rice is ready to be served. And yang terakhir itu kita tunggu sampai nasinya itu masak dan yang terakhir kita open the lid, kita membuka penutup rice cookernya, kemudian nasi bisa dihidangkan. Itu adalah step-step dalam membuat nasi di electricity rice cooker. Sampai sini paham? Tadi ada berapa strukturnya? 3. Yang pertama, Goals. 2, Material. 3, Step. Nah, tugasnya adalah kalian membuat prosedur teks apa aja, cara membuat apa aja dengan 3 struktur tersebut. Goalsnya adalah titelnya menggunakan how to, kemudian apa materialnya, dan step-stepnya apa aja. Oke? I will give you 10 minutes, 5 minutes to make the assignment from now. Write on your paper and give to me if you have done the assignment.
Yes, please do. Okay, please collect your assignment to me. Come here. Okay, before we close our class today, let's say Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.